Sampurasun. Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini temanya adalah tentang kesadaran tingkat dasar. Kesadaran yang amat dasar sekali. Karena ini saya jalani waktu awal-awal sekali saya menjalankan konsep kesadaran. Kesadaran tingkat dasar sekali ya. Karena belum terkontaminasi oleh teori-teori apapun, entah itu teori dari lokal ataupun teori dari mancanegara, karena ini konsepnya dari leluhur saya sendiri. Sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu, yang sudah subscribe juga jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cerita Kita Channel pun sering sekali ada acara live di tengah malam, hampir setiap malam ya ada acara live. Jika para penyimak video di Cerita Kita Channel ini masih bingung, masih belum paham, silakan singgah mampir di live-nya. Di situ tinggal komen-komen, nanti saya respon komenannya. Oke, dilanjut. Apa sih yang membuat saya waktu dulu sangat ingin sekali mempelajari tentang konsep dasar ini? Apa sih sebabnya? Ada apa sih maksudnya? Nah, begitu saya ternak, saya telaah, saya amati, saya analisa konsep dasar itu, terus saya jalani, dan sangat amat terasa sekali efeknya, sangat amat terasa sekali hasilnya, terutama bagi diri saya sendiri. Waktu dulu, waktu mendiang kakek saya masih ada, waktu mendiang nenek angkat saya masih ada, ternyata konsepnya sama. Jadi dari dua orang yang berbeda, konsepnya sama. Disitulah saya mulai ingin memahami seperti apa sih kesadaran tingkat dasar itu. Sewaktu itu nenek angkat saya berujar, jika kamu seperti itu terus, maka kamu tidak akan tersadar, tidak akan sadar, dan tidak akan menyadari tentang siapa diri kamu itu. Nah, dari situ awalnya. Begitu saya tanya-tanya, saya ngobrol dengan nenek angkat saya, beliau hanya berujar, silakan kamu amati, kamu analisa, ada apa dan ada siapa di dalam diri kamu itu. Nah, itu awalnya nenek angkat saya berujar seperti itu. Begitu saya menyimak
nenek saya berujar. Saya tidak menjawab tentang apa dan siapa. Justru saya balik bertanya kepada beliau, "Nek, terus saya harus bagaimana supaya saya paham tentang apa dan siapa itu? Bagaimana caranya, Nek, supaya saya paham, supaya saya mengerti, hingga saya bisa dipertemukan dengan apa dan siapa itu?" Disitulah saya hanya diperintahkan oleh nenek saya untuk duduk bersila seperti orang bermeditasi. Terus nenek saya pun berujar, "Silakan kamu belajar duduk seperti itu dulu sampai tidak terasa yang namanya lelah, capek, kesemutan, pegel, dan lain-lain, sampai diri kamu merasakan nikmatnya duduk bersila. Setelah sekian hari, sekian malam, lambat laun rasa nikmat itu pun hadir. Duduk seperti tidak duduk lagi. Tidak ada lagi rasa pegel, rasa jenuh, rasa kesemutan. Yang ada hanya rileks. Di saat itu nenek saya berujar, "Gimana? Sudah merasa tenang? Sudah merasa santai? Sudah tidak merasa tegang lagi saraf-sarafnya yang ada dalam tubuh kamu?" "Iya, Nek." "Kalau sudah seperti itu, silakan dilanjut. Kamu harus fokus dengan keluar masuknya udara dalam sistem pernapasan kamu. Dan usahakan kamu harus tetap selalu fokus bagaimana rasanya udara yang kamu hisap masuk ke dalam tubuh kamu. Setelah terasa aliran udara itu masuk, tahan sejenak. Rasakan udara yang tertahan di dalam tubuh kamu seperti apa. Jika sudah terasa berkumpulnya udara yang kamu hirup, yang kamu hisap itu, lalu hembuskan perlahan-lahan. Rasakan nikmatnya aliran udara yang kamu hembuskan, yang kamu keluarkan. Terus seperti itu. Harus fokus. Udara yang masuk, udara yang ditahan, dan udara yang keluar. Sampai kamu memahami dari manakah udara itu, sedang apa udara itu di dalam tubuh kamu, dan nanti akan kemanakah udara yang kamu hembuskan itu. Silakan lakukan. Dan saya pun selalu berusaha setiap malam, di keheningan malam, di malam hari yang sepi, sunyi, senyap, saya duduk bersila. Saya memulai dengan metode meditasi tingkat dasar. Di saat itulah saya baru tersadar, saya baru sadar, dan saya pun baru menyadari ternyata bernapas itu
seperti ini. Entah berapa tahun saya melakukan bernapas, tapi tidak pernah saya sadari napas yang selama hidup saya itu mengalir dengan sendirinya, tanpa terkendali, tanpa tersadar, tanpa sadar, dan saya pun tanpa menyadarinya. Disitulah ternyata hidup saya ini dari kecil sampai usia saat itu, napasnya berjalan secara autopilot. Napasnya berjalan secara otomatis. Tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya udara yang dihirup. Tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya udara yang keluar. Tidak pernah merasakan bagaimana udara yang tertahan di dalam tubuh. Tapi sejak itulah, sejak saya meditasi tingkat dasar, saya baru bisa merasakan nikmatnya udara yang saya hirup, udara yang saya tahan, dan udara yang saya keluarkan. Di saat itulah saya menyadari, langsung saya sangat amat berterima kasih sekali kepada kakek, juga kepada nenek angkat saya yang telah memberikan petunjuknya, pembelajarannya, bimbingannya, tuntunannya tentang kesadaran tingkat dasar ini. Di saat itu saya paham, saya memahami, ternyata napas itu bisa kita kendalikan. Napas itu bisa kita kontrol. Napas itu bisa kita rasakan. Dan saat itu nenek saya pun langsung berujar kembali, gimana? Sudah paham tentang napas itu? Iya, sudah. Gimana rasanya di saat kita merasakan napas seperti orang tertidur pulas? Iya, Nek. Tidak menggap-menggap, tidak ngos-ngosan, tapi napas kita bisa diatur sesantai mungkin, serileks mungkin, setenang mungkin. Nah, disitulah baru diri kamu akan merasakan tenangnya hati, tentramnya hati, damainya hati, heningnya pikiran kita dari hiruk pikuk yang ada di dunia ini, sehingga nanti kamu tidak akan cepat untuk mereaksi situasi yang ada di dunia ini. Silakan ketemukan prosesnya seperti apa. Begitu kamu mendapat suatu masalah, suatu kasus, pasti nanti tidak akan merasa panik lagi, tidak akan merasa was-was lagi, karena sudah terkendali, sudah terkontrol oleh diri kamu sendiri. Apa sih kesimpulan dari kisah diri saya pribadi ini? Kesimpulannya adalah, selama ini belasan tahun, mungkin puluhan tahun, diri saya ini menyia-nyiakan tentang hakikatnya napas ini. Dan saya sangat beruntung sekali diberi petunjuk, bimbingan, tuntunan oleh kakek dan nenek angkat saya untuk cepat-cepat sadar
dengan semua ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya tentang tingkat dasar lagi. Ini adalah kesadaran tingkat dasar. Nanti ada lagi lanjutan. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramrita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.